Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Basyari dari Universitas Internasional Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyelesaian akar persamaan menggunakan beberapa metode, yang mana metode nanti akan saya jelaskan di next slide. Saya dari IF atau Informatika kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 301 25 139. Selanjutnya, di sini terdapat landasan awal untuk menyelesaikan suatu masalah yang nanti akan dibahas, yaitu dalam metode numerik tentunya terdapat beberapa permasalahan kasus dalam menentukan akar persamaan matematika nanti. Jadi di sini ada beberapa tahap atau penyelesaian menggunakan 3 metode dengan fungsi yang berbeda-beda. Nanti terdapat beberapa fungsi yang saya buat nanti akan diselesaikan menggunakan 3 metode, yang mana meliputi satu dengan metode Newton-Raphson, yang kedua menggunakan metode secant, yang ketiga metode akar ganda faktorisasi. Untuk penyelesaian bisa dilihat ke next slide berikut ini. Di sini terdapat ketentuan soal yang mana harus mencari 3 fungsi. Yang pertama yaitu menggunakan fungsi fx sama dengan cos x min 1 ditambah x pangkat 2 di sekitar 0,5. Di sini terdapat suatu x untuk mengawali penyelesaian suatu metode Newton-Raphson. Yang kedua, di sini terdapat rumus masalah yang kedua menggunakan metode secant dengan fungsi fx sama dengan e pangkat x min 1 min x, yang mana dengan x0 yaitu 1 dan x1 sama dengan 0,5. Yang ketiga terdapat rumusan masalah menggunakan metode akar ganda faktorisasi, yang mana terdapat fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Di sini saya menggunakan akar faktorisasi 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi x min 2 dengan awalan pada akar ganda faktorisasi nanti dengan menggunakan B0-nya itu 0. Di sini terdapat beberapa catatan. Yang pertama yaitu lakukan iterasi perhitungan manual sebanyak minimal 5 iterasi dari ketentuan yang telah disediakan menggunakan perhitungan manual sebanyak 5 iterasi. Yang kedua, lakukan penyelesaian nanti menggunakan program Python dengan iterasi sampai error itu 0,00001. Nanti ketika ada error yang mana errornya sampai 0,00001 maka program akan berhenti. Kemudian di sini terdapat penyelesaian dengan metode Newton-Raphson, yang mana pada masalah ini saya menggunakan fungsi yaitu cos x min 1 plus x kuadrat, yang nanti ini untuk mencari dari fx x yang di input pertama yaitu 0,5. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari x 0,5. Untuk fungsi tersebut dimasukkan dengan menggunakan nilai 0,5, yaitu cos x, x-nya diganti 0,5 dikurangi 1 ditambah x kuadrat, x-nya diganti 0,5 kuadrat. Jadi hasilnya yaitu cos 0,5 yaitu 0,8775 sekian dikurangi 1 ditambah 0,5 dikuadratkan menjadi 0,25. Jadi hasilnya dari fungsi 0,5 yaitu 0,1275 sekian. Kemudian mencari f turunan atau fungsi turunan dari fungsi yang telah ditentukan, yaitu turunan dari cos yaitu min sin x min 1 diturunkan menjadi 0 ditambah x kuadrat diturunkan menjadi 2x. Di sini terdapat penyelesaian dengan turunan fungsi 0,5 yaitu min sin x, x-nya diganti 0,5 ditambah 2x yaitu 2 kali 0,5.
Hasil dari min sin 0,5 yaitu min 0,4794 sekian ditambah 2 kali 0,5 itu tambah 1. Jadi hasil dari turunan fungsi 0,5 yaitu 0,52057 sekian. Yang mana nanti pada fungsi ini, fungsi utama dan fungsi turunan, yaitu untuk menentukan fungsi berikutnya atau xn plus 1. Nah, di sini x1 yaitu xn-nya tadi n-nya sama dengan 0. Untuk x1-nya yaitu dengan menggunakan xn-nya tadi 0,5. Nah, di sini 0,5 dikurangi fungsi xn, fungsi 0,5 dibagi dengan turunan fungsi 0,5. Nah, di sini. Kemudian 0,5 ditulis kembali dikurangi dengan fungsi 0,5. Fungsi 0,5 adalah 0,127 sekian dibagi dengan turunan fungsi 0,5 yaitu 0,52,05 sekian. Jadi hasilnya yaitu 0,5 dikurangi 0 pembagian ini, hasilnya yaitu 0,2450 sekian. Hasil akhir dari x1 yaitu 0,2549 sekian. Nah, dari fungsi ini kan terdapat contoh saja. Untuk melanjutkan ke xn berikutnya sampai ke iterasi 5, nanti rumusnya sesuai dengan ini. Saya akan menjelaskan untuk penyelesaian berikutnya. Nah, kemudian di sini terdapat penyelesaian dengan metode secant, yang mana dengan fungsi yang saya ambil yaitu x pangkat x pangkat x dikurangi 1 dikurangi x, yang nanti dengan x0 yaitu 1 dan x1 sama dengan 0,5. Di sini untuk mencari x plus i plus 1 yaitu menggunakan x0 dan x1. Untuk mencari x berikutnya atau x i plus 1 yaitu cari dulu f dari x0. F dari x0 yaitu x0 nya kan tadi 1 dan yang x nya tadi ini x nya semua diganti dengan 1. Jadi 1 min 1 min 1 sama dengan pangkat 1 yaitu 2,7182 sekian dikurang 1 dikurangi 1. Jadi hasilnya 0,718282. Untuk fungsi dari x1 yaitu 0,5 yaitu 0,5 dikurang 1 dikurangi 0,5. 0,5 yaitu 1,648721 dikurang 1 dikurangi 0,5. Jadi hasilnya 0,148721. Sebelumnya di sini untuk menentukan suatu fungsi atau penyelesaiannya yaitu menggunakan kalkulator radian agar penyelesaiannya ini akurat. Kemudian i ditambah 1 sama dengan xi, fxi. Nah, di sini rumusnya. Kemudian fi plus 1 ini untuk menentukan x2 dan seterusnya. Di sini x1-nya yaitu xi dan dimasukkan ke dalam rumus ini. Jadi untuk menentukan x2 hasilnya itu menggunakan dari fx0 dan fx1. Di sini dimasukkan fungsi fx1 kemudian fungsi fx1 dikurangi fx0 dan di sini yang di atas ini fx1 dikali x1 min x0 dimasukkan semua nilainya, hasilnya yaitu 0,369442. Di sini terdapat penyelesaian dalam metode akar ganda faktorisasi. Dalam fungsi yang saya ambil yang tadi sudah saya jelaskan di awal yaitu fungsinya x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2. Karena ini adalah faktorisasi pangkat 3, saya mengambil pangkat 3. Untuk menentukan iterasi semua ini, nah di akar ganda ini yaitu menentukan iterasi yang mana dengan nilai B0, A1 dan A0 ini nanti hasilnya harus sama. Akan di stop ketika hasil B0, A1 dan A0 ini sama. Jadi untuk menentukan ini rumusnya yaitu x plus B0
X kuadrat ditambah A1 X ditambah A0, yang mana mula-mula untuk mencari A0 dan A1 ini yaitu menggunakan B0 nya sama dengan 0, kemudian memasukkan rumus A1 yaitu A besar 2 dikurangi B0, yang mana A2 nya ini 2 dikurangi B0. B0 nya tadi kan mula-mula dikasih nilai 0 sama dengan 2, terus A0 nya sama dengan A0 A1 dikurangi A1 kecil dikali B0. A1 besar ini hasilnya -1 dimasukkan di sini, dikurangi dalam kurung ini A1 nya tadi 2, jadi 2 dimasukkan dikali dengan B0 nya 0, jadi hasilnya -1. Begitu dengan iterasi selanjutnya sampai menemukan iterasi dengan B0, A1 dan A0 yaitu sama. Di sini terdapat 3 iterasi yang sudah saya cari dengan menentukan B0, A1, A0 nya itu terdapat di iterasi ketiga. Kemudian ketika sudah menentukan atau mendapatkan B0, A1 dan A0, masukkan ke dalam rumus yaitu X ini, X B0 ditambah B0, B0 nya tadi 2 ini, dikali X kuadrat ditambah A1, A1 nya ini berapa? 0, jadi 0X ditambah A0, A0 nya ini -1, jadi taruh di sini -1. Kenapa -1? Karena plus dikali dengan min yaitu min. Kemudian difaktorisasikan yaitu X2 nya tetap X pangkat 2 ditambah 0 kali X itu 0 dikurangi 1, jadi X0 X pangkat 2 -1. X0 ini bisa dipecah dengan faktorisasi yaitu X plus 1 dan X -1. 1 dikali -1 yaitu -1. Jadi akar persamaan dari fungsi ini yaitu X1 sama dengan berpindah ruas X plus 2 ini menjadi -2. Kemudian X plus 1 pindah ruas menjadi -1, X -1 pindah ruas menjadi 1. Nah, di sini terdapat simulasi dari hasil coding Python yang mana menggunakan soal nomor 1 tadi dengan fungsi trigonometri. Nah, di sini saya akan nge-zoom dikit karena nggak kelihatan kan ya. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil codingan ini. Di sini sudah saya beri penjelasan. Nomor 1 ini definisikan fungsi trigonometri def fx, yang mana dengan pengeluaran mat.cos x atau fungsi dari yang sudah ditentukan cos x -1 plus x bintang kecil di atas 2 atau star 2, yaitu artinya pangkat 2. Kemudian definisikan turunan dari fungsi ini yaitu fungsi f prime x, yaitu fungsi dari turunan ini. Return turunan dari cos yaitu min sin x, ini min satunya diturunkan menjadi 0, enggak ditulis. Kemudian turunan dari x pangkat 2 yaitu 2 kali x. Kemudian pengimplementasikan metode Newton-Raphson. Di sini terdapat def Newton-Raphson dengan nilai x0 dan target error. Kemudian di sini terdapat print sama dengan kali 80, ini untuk menata sebuah tabel nanti. Kemudian printf ini untuk menampung sebuah fungsi di mana iterasinya itu sama dengan kurang dari 9, ini untuk merapikan sebuah tabel nanti, dan selanjutnya ini. Kemudian penginputan xn sama dengan x0 dengan iterasi mula-mula itu 0, nanti jika konvergen maka false. Dan di sini terdapat pengulangan while not dengan konvergen sama dengan fx sama dengan f dari xn ini. Kemudian fpx atau turunan dari fx adalah f prime dari f prime ini
dari xn. Terus kemudian ini mengantisipasi pembagian jika 0 pada nilai akhirnya, yaitu if fpx sama dengan 0, maka akan di-print turunan bernilai 0. Metode Newton-Raphson gagal. Di sini terdapat rumus utama Newton-Raphson yang mana x tambah 1 atau xn plus 1 sama dengan xn tadi dikurangi dengan fx atau fungsi x dibagi dengan turunan x. Hitung besaran pada error. Error tersebut kan dengan target error 0,0001 dengan ABS ini untuk menentukan semua nilai bersifat positif dengan x tambah 1 atau xn plus 1 dikurangi xn yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian output ini untuk menata suatu tabel atau barisan agar rapi. Kemudian cek kondisi jika berhenti berdasarkan tingkat toleransi error yang telah ditentukan. Di sini if error kurang dari target error atau akan berhenti jika konvergen sama dengan true, yang mana akan berhenti nanti jika errornya sampai 0,00001. Di sini print sama dengan kali 80 atau ini hasilnya nanti akan merapikan suatu tabel, kemudian simulasi selesai, akar temukan pada keiterasi berapa nanti, kemudian nilai akar xn1 nanti berapa dengan tingkat errornya sampai 0,0001. Dengan ini setelah itu di break atau dikeluarkan, kemudian update nilai xn dengan iterasi berikutnya. Tadi kan xn dengan hasil sebelumnya sama dengan x plus x sama dengan xn plus 1 untuk meneruskan suatu iterasi atau suatu hasil dari fungsi yang telah dijalankan nanti. Kemudian iterasinya akan plus sama dengan 1, yaitu iterasinya akan selalu bertambah. Kemudian di sini terdapat batas error yang sudah saya jelaskan, xn dengan penginputan nilai pertama yaitu 0,5 dengan target error 0,00001. Di sini terdapat Newton-Raphson dengan penampungan suatu fungsi yaitu terdapat xn dan target error. Nah, setelah dijalankan suatu kodenya, di sini terdapat suatu hasil dari codingan tadi, yang mana iterasi akan bertambah dan xn bertambah dengan penjumlahan yang telah ditentukan di operasi matematika di codingan ini, dengan fx-nya juga bertambah, terus turunan fx-nya bertambah, terus xn plus 1-nya bertambah sampai errornya ini menentukan suatu yang telah ditentukan. Jadi iterasi ini berhenti ketika di iterasi ke-15, simulasi selesai pada iterasi ke-15, karena akar xn plus 1 yaitu sudah melengkapi dengan error 0,00001. Di sini terdapat imbuhan 16 karena yang belakang ini dianggap bebas, yang diperlukan kan 0,0001. Namanya ini nilai dari suatu error pada iterasi berikut dengan titik error. Nah, di sini sudah ditentukan 0, ini xn plus 1 0,00016 di sini. Kemudian tingkat errornya 0,00008. Next, kemudian pada simulasi kedua menggunakan fungsi eksponensial. Dengan yang sudah saya jelaskan tadi, def fx ini menginputkan suatu fungsi yang telah ditentukan. Di eksponensial pada metode secant tidak perlu menginputkan suatu fungsi turunan dari x tersebut, langsung diimplementasikan metode secant dengan penginputan fungsi x0, x1 dan target error. Di sini terdapat
untuk merapikan suatu tabel di hasilnya. Kemudian iterasi dimulai dari 1 dan di sini terdapat perulangan while true fx sama dengan fx 0-nya, yaitu f dari fungsi yang telah ditentukan, kemudian fx1 yang sudah ditentukan nanti, yaitu hasil dari fx1-nya berapa. Dan ini untuk pengantisipasian pembagian dengan 0. Jika fx1 dikurangi fx0 sama dengan 0, maka akan dikeluarkan pemberitahuan pembagian dengan 0 terdeteksi metode secant gagal. Kemudian di sini terdapat rumus secant untuk menentukan iterasi berikutnya dengan x ditambah 1 atau x plus 1 dengan x1 dikurangi fx1 dikali x1 dikurangi x0 dibagi dengan fungsi x1 dikurangi fungsi x0. Hitung besaran error. Error akan ditampilkan ketika sampai 0,00001. Error yaitu x ABS untuk menentukan suatu nilai agar tetap positif. X n plus 1 dikurangi x1. Kemudian ini pencetakan untuk merapikan suatu baris nanti. Kemudian ini diperiksa kondisi setiap error akan berhenti ketika 0,00001. Jika atau if error kurang dari target errornya ini yang sudah ditentukan, simulasi akan berhenti atau selesai di iterasi yang telah ditentukan nanti sampai errornya sudah tercukupi. Kemudian nilai akar dari x n plus 1 x n tambah 1 ini dengan titik 6f yang mana dengan belakang koma belakang 0 di belakang koma, yaitu pada desimal keberapa 0 sampai 6 angka di belakang koma, sama 6f ini juga 6 volt atau 0 atau angka di belakang koma. Kemudian update nilai iterasi yang mana iterasinya akan ditambah dengan 1 sampai dengan target error yang telah ditentukan. Kemudian x0-nya yaitu x1 yaitu xn plus 1 dengan penginputan nilai pertama yang mana x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 0,5. Di sini terdapat target errornya. Secant method dengan pemasukan fungsi x0, x1 target error. Di sini terdapat hasilnya yang mana dengan iterasi sampai 23 akar berhenti dengan error 0,0001 di sini. Nah, ini 0,0010. Ini akan berhenti dengan tingkat error yang mana errornya yaitu 0,00006. Kemudian pada simulasi ketiga menggunakan akar ganda dengan hasil codingan berikut. Def hitung iterasi polinomial dengan fungsi penambahan fungsi atau variabel B0 awal, A2, A1 dan A0 karena ini mencakup suatu rumus pada rumus akar ganda faktorisasi. Ketika ini untuk merapikan suatu tabel, kemudian ini inisialisasi nilai awal dengan B0 sama dengan B0 awal, yang mana suatu nilai ini akan diinputkan di bawah nanti yang akan saya jelaskan dengan iterasi awal yaitu 1, variabel menyimpan nilai yaitu B0 pref, A0 pref dan A1 pref, A0 pref sama dengan non. Nah, ini bacanya non atau non.
yang mana ini untuk menyimpan suatu nilai pada iterasi sebelumnya. Kemudian ini untuk perulangan while true, ini terdapat hitung nilai berdasarkan rumus fungsi A1 untuk menentukan A1 nanti, yaitu rumusnya A0 dikurangi B0. Kemudian A0 kecil sama dengan A besar 1 dikurangi A kecil 1 dikali B0. Cetak baris ini untuk merapikan suatu tabel agar hasil codingnya tidak biar rapi lah. Kemudian pengecekan kondisi akan berhenti jika nilai B0, A1, A0 yaitu sama. Tadi sudah saya jelaskan di depan, akar ganda faktorisasi yaitu akan berhenti jika B0, A1, A0-nya itu sama. Di sini terdapat jika B0 sama dengan B0 pref atau nilai sebelumnya dan A1 sama dengan A0 sama dengan A1 pref atau nilai sebelumnya, yang mana iterasi ketiga ini nilainya sama, nilainya 112, dan iterasi ketiga ini 112, maka codingan tersebut akan berhenti di iterasi ketiga. Nah, di sini terdapat A0 atau A0 selanjutnya sama dengan A0 pref atau nilai sebelum A0 tersebut. Di sini terdapat perapian dengan iterasi berhenti jika B0, A1, A0 yaitu sama. Simpan nilai saat ini atau perbandingan atau bandingkan dengan iterasi berikutnya. A pref atau nilai setelahnya B0 pref atau nilai sebelumnya itu sama dengan B0, kemudian A1 pref atau nilai sebelumnya A1 sama dengan A1, dan A0 pref nilai sebelumnya sama dengan A0, maka hitung iterasi selanjutnya yaitu A0 sama dengan 0. Ini jika B0 baru untuk iterasi selanjutnya. Hitung B0 baru untuk iterasi selanjutnya. Jika A0 sama dengan 0, maka tampilkan error terjadi pembagian dengan 0 karena A0 sama dengan 0. Itu akan berhenti seketika. Ini pengkondisian jika terjadi pembagian dengan 0 pada A0. Kemudian B0-nya yaitu A0 dibagi dengan A0. Iterasi akan terus berlanjut ditambah dengan 1. Nah, di sini untuk menampilkan suatu output dengan hasil akhir nilai konvergen dengan B0, yaitu B0-nya pada iterasi akan berhenti dengan titik 0F, yaitu tidak ada nilai di belakang koma. Jadi satu angka satuan utuh. Jika 1 ya 1, tidak ada 1,000. Jika 2 ya 2 saja, tidak 2,000. Begitu dengan seterusnya. Dengan parameter input dengan sesuai yang pertama yang sudah diinputkan pada suatu fungsi, B0-nya itu dikasih 0. Karena untuk menghitung suatu nilai B0 selanjutnya, B0 pertama dikasih nilai 0. Kemudian A0 val atau value atau A2 awal yaitu 2. A1-nya yaitu min 1, A0 min 2 ini penginputan dari fungsi yang telah ditentukan pada fungsi sebelumnya. Hitung iterasi polinomial dengan jenis fungsi atau variabel B0 awal, A2 value, A1 value, A0 value. Di sini terdapat hasilnya. Nah, di sini terdapat iterasi. Di sini terdapat B0, A1 dan A0. Di sini akan menjalankan suatu program untuk menentukan B0, A1 dan A0-nya ini sama. Nah, di sini kan pada iterasi kedua dan iterasi ketiga kan hasilnya sama. Maka untuk iterasi keempat tidak usah dilanjutkan karena
iterasi selanjutnya sampai ke 100 pun akan sama dengan iterasi kedua. Nah, iterasi akan berhenti dan emang diberhentikan karena nilai B0 A1 A0 nya itu sudah sama, yaitu B02 A1 itu 0 dan A0 nya -1. Di sini nilai konvergen B0 yaitu 2, A1 0, A0 -1. Kemudian persamaan kuadrat terbentuk yaitu x kuadrat plus 0x plus -1. Rumus akhir yaitu x plus 2 atau x B0 x kuadrat 2 ditambah 0 yaitu A1x ditambah A0. Ini pada rumus akhir ini sudah menginputkan suatu nilai pada B0, A1 dan A0. Faktorisasikan. Karena ini x pangkat 2, maka difaktorisasikan menjadi 2 x dan 2 dan -1 ini harusnya penempatannya x2 ini di sini, x1-nya di sini, dipindah antara dua ini. Untuk menentukan x kuadrat plus -1 yaitu perkalian antara 1 dengan -1. Jadi akar persamaannya yaitu -1, -2 dan 1 yaitu sama dengan metode manual yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Dari semua penjelasan saya sudah saya simpulkan bahwa terdapat dua kesimpulan, yang mana pada kesimpulan 1, kesesuaian data atau validasi hasil tren penurunan angka pada hitungan manual di kertas sebanyak 5 iterasi terbukti cocok dan konsisten dengan tabel iterasi hasil simulasi komputer pada codingan Python dengan target error kurang dari 0,00001, yang mana pada iterasi 1 sampai 5 dari hasil penjumlahan atau perhitungan secara manual itu sesuai dengan iterasi 1 sampai 5 pada program Python. Kemudian kesimpulan kedua yaitu dari hasil semua pengerjaan tadi, menurut saya metode yang paling mudah untuk menentukan hasil mendekati 0 adalah metode akar ganda faktorisasi. Jadi menurut saya dari ketiga metode tadi untuk menyelesaikan suatu masalah untuk mencari pendekatan 0 yaitu menggunakan akar ganda faktorisasi. Karena untuk mencari iterasi sudah cukup mudah dan tidak perlu mencari turunan seperti metode Newton-Raphson, karena Newton-Raphson menggunakan metode turunan. Nah, di ujung penjelasan saya banyak-banyak berterima kasih yang sudah telah menonton, mendengarkan. Semoga ilmu yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi semuanya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.